Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo sahabat Assalam semua. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah nih bisa ketemu lagi bersama saya Tina Lesmanawati sebagai host pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu Bincang Sehat Islami. Nah, hari ini kita akan membahas suatu hal yang cukup relate ya untuk akhir tahun kita atau akhir semester 1 ini. Pastinya ayah bunda juga sahabat Assalam yang memiliki anak sekolah akan melakukan liburan akhir tahun atau liburan sekolah. Gimana nih liburan sekolahnya? Apakah sudah punya rencana? Atau mungkin gimana ya supaya liburan kita semakin sehat dan barokah? Jangan lupa nih, langsung aja di subscribe dulu Assalam TV ID-nya, dan juga nanti boleh komentar di bawah kalau ada pertanyaan ya, nanti akan disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu bersama Dokter Yane. Kita panggil dulu Dokter Yane-nya ya. Assalamualaikum Dokter Yane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Tina. Wah, Dokter Yana segar banget nih hari ini. Dokter Yana pakai bajunya bikin Miss Tina jadi wow gitu ya, langsung terbuka matanya lebar siang-siang ini. Baik deh, Dokter Yana, kita hari ini mau membahas mengenai sehat, bahagia, barokah. Wah, selama liburan Iya. gimana ya supaya kita tetap sehat, bahagia, dan barokah selama liburan kita nantinya. Mangga Dokter Yana. Iya, Masya Allah. Ya, sesuai dengan judul, karena kita juga ternyata sudah udah ada beberapa yang udah libur ya, udah bagi rapot kemarin, hari ini juga ada yang bagi rapot, sudah mempersiapkan liburan yang di nanti-nanti nih. Nah, otomatis pada saat yang dinanti ini kita harus dalam liburan itu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan barokah terutama ya. Seperti apa sih itu sehat, bahagia, dan barokah selama liburan ini? Ya. Yaitu yang pertama, yang tentunya kita harus tahu dulu definisi sehat itu sendiri ya, Miss Tina ya. Tentu saja. Ya, jadi jangan pergi liburan karena kepaksa. Enggak juga ya. Jadi yang pasti sehat itu adalah suatu keadaan sejahtera baik lahir maupun batin yang saling berhubungan, di mana bisa memperdayakan diri selama secara sosialnya maupun ekonomisnya. Itu menurut Undang-Undang Kesehatan tuh, Kristina. Oke. Seperti itu. Sedangkan bahagia itu adalah suatu perasaan, perasaan yang bebas, kemudian perasaan yang nyaman, perasaan yang tentram. Jadi liburan itu harus nyaman, tentram, dan bahagia tentunya. Jangan murung ya, cemberut ya, apalagi bunda bawa anak-anak kecil kayaknya aduh perlu persiapannya yang harusnya 2 packing atau 2 koper jadi 4 dan beranak ya kalau kita bawa anak-anak kecil ya bunda ya gitu. Yang terakhir yaitu barokah. Yaitu barokah itu artinya kalau pendekatan Islam yaitu yang memiliki kebaikan yang semakin bertambah, bermanfaatan. Itulah mestinya. Siap dokter, jadi perlu diingat ya, harus tetap sehat, tetap bahagia, dan juga jangan lupa harus barokah juga ya liburannya. Betul, ya. liburannya. Iya, jangan jadi malah beban ya, malah bawa tambahan lebih packing tadi ya, karena bawa anak-anak. Kita luruskan niat nih supaya kita bisa refresh lagi sebelum masuk ke semester 2 nanti di bulan Januari 2024. Di tahun baru deh. Tahun baru deh. Semangat baru harusnya ya. Nah, Dok, ini gimana ya agar kita tetap sehat selama liburan, Dok? Dari dokter sendiri apakah ada tips and triknya nih supaya kita tetap sehat selama liburan nih, Dok? Ya, Masya Allah. Jadi tipsnya agar kita tetap sehat selama liburan, sebelum liburan pastikan kita sudah melakukan vaksinasi nih. Ya, apalagi musimnya sekarang tidak menentu kita. Ya, kadang hujan, kadang panas terus menerus. Vaksin utama vaksin flu ya. Apalagi sekarang Covid lagi naik juga nih Kota Bandung ya dan sekitarnya, otomatis di booster lagi tuh Covid ya, yang keempat atau yang kelima itu. Jadi pastikan vaksinasi sebagai perlindungan utama sebelum kita berlibur ya. Kemudian yakinkan anak-anak sudah melakukan vaksinasi, terutama mereka yang balita, dia harus melakukan vaksinasi dasar dan yang booster sampai 2 atau 3 tahun. Itu harus diyakinkan dulu ya, biar tenang kita nih selama perjalanan. Karena sekarang meningkat juga cacar monyet itu, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya, flu Singapura kalau kita dari daerah-daerah wisata biasanya. Ya, nggak selalu dari Singapura ya. Jadi flu Singapura itu bisa dari Bali ya, bisa dari
Lombok, itu bisa juga terkena flu Singapura contohnya gitu. Kemudian yang pertama tadi ya, pastikan vaksinasi. Kemudian yang kedua, agar tetap sehat, tetap konsumsi makanan yang banyak mengandung mineral. Jadi sayur dan buah tetap harus masuk ya. Jangan karena liburan semuanya instan. Karena yang gampang. Yang cepet aja. Yang cepet aja ya, langsung am-am. Jadi ternyata kita tetap harus bawa buah-buahan yang gampang aja ya mestinya. Yang bisa dibawa, contohnya apel, boleh, pisang, kan gampang ya. Kemudian pir yang nggak usah kemasan yang tetap utuh kan selama perjalanan. Kemudian 3, yakinkan asupan air mineral. Nah, karena biasanya perjalanan karena takut bolak-balik akhirnya minumin nanti aja deh. Gimana caranya biar tetap bahagia dok selama liburan kita nanti dok? Betul ya, ada beberapa penelitian nih Mistina. Jadi bahagia itu adalah obatnya penyakit. Ternyata ya. Betul. Jadi bahagia itu adalah obatnya penyakit. Jadi bagaimana untuk selalu bahagia? Yang satu, pastikan niatkan dulu bahwa kita berlibur ini bukan hanya sekarang healing atau gitu ya bahasa sekarang refreshing gitu. Healing tipis-tipis tapi niatkan bahwa liburan ini untuk tadabbur alam, mengenal alam ciptaan Allah di setiap unsur, di setiap bagian yang kita lihat dan perhatikan, yang kita lihat, dengar, rasakan, itu niatkan sebagai tadabbur alam ya. Jika diniatkan karena tadabbur alam karena Allah, apapun yang terjadi pada saat perjalanan nanti atau pada saat liburan nanti udah di tempatnya, kita tetap merasa nyaman dan ikhlas apapun yang terjadi. Ya. Yang kedua, itu, jadi pada saat macet, otomatis kita harus yakinkan bahwa ini qadarullah ya. Qadarullah ini adalah atas kehendak Allah ini terjadi. Kita harus terima. Pada saat kita menerima, ada hormon untuk bahagia keluar. Oh, saya terima deh macet, ini sudah qadarullah. Oh, saya terima macet karena tadi telat 15 menit bangunnya. Ya, harus terima dulu itu penyebabnya apa. Nah, pada saat terima tadi ada endorfin dikeluarkan, jadi itu adalah salah satu hormon untuk bahagia ya. Kemudian yang ketiga, selain itu, kemudian tetapkan bahwa apapun yang ada di hadapan kita itu sebagai ujian dan rintangan, namun kita tetap berserah diri kepada Allah ya. Kemudian yang ketiga, apalagi bahagia, yakinkan time kita ya, family time kita atau quality time kita. Yang keempat itu, kenapa pada saat kita bersama dengan keluarga yang jarang di hari-hari lainnya, maka utamakan keluarga ya. Jadi kondisi hubungan ibu dengan anak, kemudian anak juga dengan kakak dan adiknya, dengan pasangan, itu fokuskan ke situ. Jadi jauh-jauhin dulu lah gadget-gadget dan gawe ya. Deadline tolong ya dikesampingkan dulu. Jadi betul-betul ini yang namanya quality time ya. Iya, kapan lagi bisa ketemu kumpul sama keluarga, sama anak-anak, quality time gitu ya. Itu yang membuat kita bahagia ya. Itu udah berapa tuh? Tadi udah 3 dok. 3, 4, oke. Yang bahagia yang terakhir apa ya kira-kira mestinya yang buat bahagia? Nah, jadi yang pastinya buat bahagia melakukan hal segala sesuatunya karena diniatkan oleh diri kita sendiri. Jika kita niat kita melakukan karena diri kita, tidak terpaksa, maka yang kita dapat adalah semua hal-hal yang baik dan bahagia tentunya. Gitu Sina. Tentunya tadi tetap sehat, tetap bahagia juga, karena kan emang liburan itu tujuannya membuat kita harusnya bahagia ya. Iya betul, bahagia kan ya. Betul, karena rutinitas kita setiap hari, kemudian kita bisa libur, kita bisa ambil sejenak nih nafasnya yang tadinya berlari gitu ya, selama liburan semuanya bisa lebih santai gitu ya, terus bisa ngobrol sama keluarga juga, bisa lebih quality time gitu, membuat saat liburan itu menyenangkan, sehat dan bahagia. Iya, betul. Dan jangan mendadak Mustina. Iya benar. Karena itu packing itu butuh waktu. Betul. Pada saat kita ada jauh-jauh hari, kita jadi timbul bahagia. Oh, ini kita butuh apa nih kira-kira di sana? Udah terbayang misalnya kita mau ke pegunungan, harus ada jaket dong, gitu, ada sweater dong. Nanti kita saltum di sana, salah bawa. Terus apa kira-kira makanan yang hangat yang bisa menghangatkan di sana, gitu kan? Apa itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi otomatis kalau jauh-jauh hari, ya 2-3 hari sebelumnya, ya gitu. Insya Allah kita lebih tenang, lebih tentram, bahagia dan gak ada
ada beban gitu. Kalau Miss Tina sih sama keluarga sukanya camping dok. Masya Allah, Iya. Seneng ya. Jadi camping tuh, jadi kita packingnya itu udah dari jauh-jauh hari, snack yang mau dibawa apa, mau masak apa, iya, gitu betul. kan. Terus siap-siap tenda, sleeping bag apa gimana gitu. Seru sih ke alam ya dok ya. Iya, Nah, betul. tadi udah sehat nih liburannya, udah bahagia juga liburannya. Tapi tetap barokah tuh gimana caranya dok? Ya tuh, Masya Allah ya, barokah Allah artinya kita mendapat keberkahan dari Allah, keberkahan yang terus menerus menghasilkan sebuah kebaikan. Apa sih contohnya? Ya contohnya begitu kita mau keluar rumah tentunya mestinya kita doa dulu dong. Iya. Jadi karena diniatkan tadi semua karena Allah, diniatkan untuk tadabbur alam, niatkan bahwa kita keluar rumah pun dengan berdoa. Ya masih ingat ya Bunda ya, doa keluar rumah ya. Oke, nah setelah itu yang kedua yaitu, nah safar adalah sebagian kecil dari azab dari Allah. Maka diujilah pada saat safar ini kita dengan makanan yang kurang, pola tidur yang kurang, ya kebutuhan fisik yang kurang, mungkin seperti itu. Maka di safar inilah ada beberapa hadis riwayat mengatakan bahwa salah satu doa yang dikabul. Maka oleh karena itu pada saat kita safar bepergian, utamakan selalu dengan doa dan zikir selama perjalanan ya. Jadi bukan lagu-lagu yang lagu-lagu yang anak-anak sekarang atau apa, genjreng-genjreng hip hop dan apa. Jadi tetap utamakan doa dan zikir ya. Kalau memang macet ya dengarkan murotal. Jadi tetap berkah, memiliki keberkahan. Walau alam kita tidak tahu usia kita seperti apa, tidak tahu ada apa di perjalanan nanti. Pada saat apapun yang terjadi kita selalu dalam keberkahan tentunya ya Mistina ya. Nah terus kemudian apalagi, nah biasanya kalau naik gunung kayak Mistina sering camping pasti kan naik ke gunung, turun gunung tuh. Enggak sih dok, campingnya camping ceria, nggak ada naik gunung segala. Anak-anaknya sukanya main air. Main air ya, oke. Yang penting pada saat kita ada sesuatu mungkin ada nanjak dikit ya Mistina ya, naik beberapa tangga atau apa. Niatkan zikir yang disunahkan oleh Rasul, yaitu pada saat kita naik yang agak tinggi kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, karena dengan kita mengucapkan takbir ada hormon juga yang dikeluarkan itu ya, berserah diri kepada Allah itu, yaitu hormon serotonin ya. Serotonin itu sebagai hormon, the hope hormone. Jadi hormon untuk harapan, doa dan cita-cita kita. Jadi kita juga bahagia dan sehat. Kemudian setelah itu apalagi? Nah, pada saat kita turun tanjukan atau jalanan, kita disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, insya Allah jadi berkah kan ya Mistina? Selain kita menyebut nama Allah, kita juga sehat karena dikeluarkan hormon-hormonnya. Kemudian tadi pencegahan yang sehat yang tadi sebelumnya kita piknik atau kita liburan sudah dilakukan tuh. Insya Allah jadi berakhir dengan kebaikan. Itu kurang lebihnya. Jadi selalu utamakan doa, zikir dan tilawah lah ya gitu selama perjalanan. Oke, jadi makin barokah juga ya insya Allah. Liburan kita. Nah, Miss Tina kemarin sih Ketua WPWA itu Umi Siti Haliah pernah mengisi materi, mau share sedikit nih Dokter Yana, jadi tentang adab menasehati anak. Salah satunya ini ternyata sahabat Assalam untuk menasehati anak itu bisa ketika dalam perjalanan liburan juga. Jadi akan lebih nempel sama anak katanya. Betul ya dok ya? Betul. Jadi pada saat kita bahagia tuh Mistina, manusia itu punya 4 gelombang otak. Pada saat kita stres, banyak pekerjaan, sekolah dan lain-lain, itu gelombang otaknya di atas, paling atas. Dan pergerakannya begitu cepat. Pada saat kita bahagia, tenang, anak bahagia, itu gelombang otaknya tenang banget itu. Ya. Pada saat tenang itu luar biasa, kita masukkan sugesti, kita masuk menasihati, itu akan masuk ke pikiran bawah sadarnya. Dan insya Allah akan menetap menjadi sifat dan karakter yang baru kepada anaknya. Q time-nya udah sehat, bahagia, barokah. Plus juga nanti bisa mengajarkan ini ya, nasihat kepada anak ya. Dan lebih optimal ya, karena waktunya tepat di anak ketika sedang happy-happynya ya. Mau liburan pasti dong, kalau diajak liburan mah happy ya dok ya. Pasti seneng banget ya anak-anaknya. Iya, seneng banget. Bisa quality time sama ayah bundanya terutama ya. Betul, menghabiskan waktu. Yang penting anak-anak tuh bukan kemananya, tapi sama siapanya. Oke, Masya Allah, iya betul sekali. Gitu ya dok. Nah,
Setelah liburan juga kan tadi betul, misalnya kita makannya sembarangan, istirahatnya kurang gitu ya, geraknya juga kurang, pasti kan menimbulkan penyakit-penyakit ya dok ya. Kira-kira penyakit apa aja sih dok yang bisa timbul setelah liburan kita nanti? Oh iya, Masya Allah ya. Ada beberapa literatur dan beberapa pendekatan pada anak ya di PDAI begitu. Ada penyakit yang sering muncul setelah liburan. Yang pertama adalah ISPA. Nah, ISPA ya, Anakku pernah loh ISPA. Infeksi saluran nafas atas. Iya. Kenapa? Karena perubahan suhu dari daerah ke daerah. Belum di luar terik, kita di dalam kendaraan menggunakan AC misalnya, atau menggunakan motor, betul? Yeah. Yang kelembabannya semakin berbeda-beda, kadang pakai masker, kadang tidak, kelembaban di hidungnya juga kadang kering, kadang lembab. Nah itu akan mempengaruhi ke saluran pernapasan, Mistina. Okay. Nah jadi salah satunya yang pertama adalah ISPA tadi ya, dan kemudian yang kedua, nah sekarang yang lagi tinggi-tingginya selain ISPA adalah penyakit virus dari flu itu sendiri, jadi COVID ya, influenza itu juga masuk ke infeksi saluran nafas atas tadi. Kemudian apa lagi yang ketiga? Nah ini tadi makanan berlebihan, otomatis jadi salah makan jadi diare tuh. Oh, syukur-syukurnya diarenya pas sudah nyampe rumah ya. Tapi bahayanya juga kalau diarenya berkepanjangan di sana di perjalanan. Nah, agak repot ya dok. Betul, agak repot ya, nggak kebayang ya gitu. Nggak kebayang, pakai pampers aja kali, diapers. Diapers, tapi ini ya aromanya ya kurang nyaman. Nanti di kendaraan kurang nyaman semua ya. Jadi betul-betul diare salah satunya. Kemudian ketiga ya apa? Nah, kemudian selain tadi ISPA, kemudian diare, ternyata dehidrasi pun bisa terjadi. Karena tadi kurang minum ya. Betul, kurang minum, malas makan, nanti nanti BAB bolak balik, terus malas minum nanti BAK bolak balik. Akhirnya dehidrasi lah, kekurangan cairan ya, seperti itu. Kemudian yang keempatnya adalah biasanya dari pencernaan sudah ya. Kemudian ini dari kulit biasanya. Keempatnya ya. Kenapa? Karena debu dan lain-lain bisa jadi dermatitis di daerah tertentu, atau dermatitis kontak, misalnya dia menggunakan gelang atau apa di tempat rekreasi tuh, gelang apa yang masuk sebagai tiket misalnya, itu lupa nggak dilepas bisa gitu ya, saking senangnya anaknya, itu bisa jadi ada dermatitis kontak. Jadi gatal-gatal di daerah stiker atau tiket tadi itu bisa ya dermatitis, atau dermatitis di tubuh lainnya ya, gatal-gatal, kemudian bersisik, itu karena perubahan suhu atau pakaian yang tidak diganti misalnya karena perjalanan lama ya. Nah itu penyakit-penyakitnya misalnya kurang lebihnya. Oh iya, betul-betul harus kita hindarin ya. Tadi udah dikasih tips and trick juga dari dokternya, gimana supaya kita tetap sehat gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya nih dok untuk penyakit-penyakit yang tadi dokter sampaikan, yang biasanya sih kejadiannya pulang liburan tuh biasanya kayak gini gitu, supaya kita bisa antisipasi terlebih dahulu nih, apa saja nih dok yang bisa kita lakukan? Kalau ISPA kira-kira apa misalnya sebelumnya mencegahnya? Kalau ISPA ya mungkin pakai masker kali ya perginya. Ya pasti kembali lagi ke protap kita. Kalau kira-kira kita akan bertemu dengan kumpulan orang, ya bermulahan orang lebih baik menggunakan masker. Tapi kalau misalnya terbuka kayak Mistina katanya camping seringnya kan terbuka otomatis ya. Nah itu insya Allah nggak apa-apa, dibuka aja maskernya. Sayang banget soalnya dok, itu kan banyak oksigen segar gitu. Oksigen segar membuat paru-paru terbuka dengan lebar ya. Betul. Kemudian mencegah ISPA lagi dengan apa? Jangan lupa Mistina? CTPS. Iya, cuci tangan dengan pakai sabun dan air mengalir. Tuh, air mengalir. 6 sampai 8 tahap caranya ya. Pokoknya waktu itu pernah dibahas ya kita ya. Pernah dong. Apalagi selain itu, setelah masker itu untuk diri ya. Kemudian lakukan mandi. Nah, kadang suka kalau di liburan dingin nggak mandi deh gitu. Padahal begitu kita di perjalanan mandi itu membersihkan kan ya, kuman-kuman otomatis lepas dari kulit kita kan gitu ya. Betul. Insya Allah. Nah itu yang penting kebersihan kalau ISPA ya. Kemudian yang kedua tadi diare ya. Nah diare kembali lagi ke cuci tangan, karena kan kita nggak tahu, kita makan di perjalanan mungkin tangan kita belum dicuci, tiba-tiba langsung makan, atau nggak mungkin kita bisa siapkan hand sanitizer kali ya dok ya, hand sanitizer, atau nggak tisu basah mungkin ya. Iya, jadi itu harus tentu dilakukan. Kemudian kira-kira makanan yang sudah terbuka lama lebih baik tidak bisa dikonsumsi ya. Apalagi udah ada lalatnya, lebih baik lalatnya dimasukin ke makanan
Kan dia waktu itu pernah kita bahas ya, Iya. bahwa di sayap kanannya ada antibodinya dan antivirusnya juga. Kemudian apalagi setelah itu untuk yang diare, udah ya mungkin air bersih ya. Oh iya, ketika di toilet umum ya dok ya. Toilet umum, kemudian Kadang memang toilet umum itu tidak semua toilet bersih juga ya dok. betul. Juga dan air minum biasanya. Kalau kesulitan air minum, nah betul-betul harus memilah dan memilih air kira-kira mana yang untuk diminum. Ya kalau kita kehabisan misalnya air mineral yang dibawa dari rumah kehabisan, jadi betul-betul kita harus dilihat harus tidak ada warna, tidak ada bau dan bersih, transparan ya warnanya ya. Iya. Gitu. Itu air, dari air ya kalau yang diare. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Dehidrasi tadi, Dehidrasi, mencegahnya iya. ya otomatis minum. Pokoknya siapin aja, stok aja minumnya ya. Stok aja minumnya ya, terutama air-air mineral ya, yang kandungan mineralnya cukup untuk tubuh, itu harus di stok. Kalau misalnya nggak begitu, ini boleh ya dengan buah-buahan yang berair banyak, Christina. Iya betul, buah potong ya dok ya. Potong ya, berair banyak, semangka apa itu berair banyak, insya Allah mineralnya juga mencukupi ke tubuh kita ya. Iya. Tadi ispa, kemudian diare, kemudian Kulit dok. Oh ya, kemudian apa namanya tadi, dehidrasi, dan yang keempat adalah kulit ya. Iya, betul. Nah, kalau kulit otomatis, jadi orang berpikir mungkin banyak misalnya, di daerah dingin kita dingin kok nggak usah pakai pelembab, ternyata salah. Ternyata Ya, di daerah dingin itu otomatis kelembaban memang rendah, tapi dia kondisi kita dengan matahari akan lebih dekat. Pegunungan itu yang dingin ya, otomatis akan mempengaruhi si kondisi kulit menjadi lebih kering. Jadi lebih baik gunakan lotion yang cocok untuk tubuh ya. Kemudian ya mandi pasti ya, mandi untuk kelembaban. Kemudian kalau nggak lotion ya berupa krim juga boleh, ya itu selalu dibawa ya untuk kulit ya. Kemudian cari juga sabun dan alat mandi yang lebih melembabkan, jadi moisturizer ya, lebih moisturizer ya untuk kulitnya. Kemudian cepat hindari kalau misalnya pakai tiket-tiket berupa gelang, kalung atau cap yang dicap-cap itu harus segera dibersihkan, karena kita nggak tahu yang dicap itu udah berapa ratus kulit yang dicap. Betul? Dengan alat yang sama. Dengan alat yang sama, coba bayangkan. Kita biarkan saja, langsung dibersih aja, dibersihkan. Insya Allah kita mencegah dari penyakit kulit, insya Allah. Siap. Wah, lengkap banget ya dok. Tadi kita udah bahas dari awal sampai akhir nih. Mudah-mudahan liburan untuk sahabat As-Salam semua juga menjadi lebih sehat, bahagia, dan barokah. Amin. Yang terakhir dok, ada tips and trik lanjutan atau mungkin yang tambahan dari dokter supaya kita tetap liburan sehat, bahagia, dan barokah? Masya Allah ya, kembali lagi insya Allah mungkin yang pertama, niatkan liburan kita sebagai tadabbur alam. Jika kita diniatkan dengan tadabbur alam, diniatkan semua dengan ikhtiar untuk menjaga kesehatan, insya Allah bahagia dan memenuhi kebutuhan berkahnya, kebaikan bagi kita semua karena Allah. Itu aja mungkin Miss Tina. Iya. Kalau gitu Miss Tina juga dengan Dokter Yana mengucapkan selamat liburan untuk sahabat As-Salam semua. Mudah-mudahan liburan kali ini mendekatkan kita dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap ingat tadi tips and trik dari Dokter Yana ya, supaya tetap sehat, tetap bahagia, juga tetap barokah liburannya. Sampai ketemu lagi nanti di tahun ajaran di semester baru. Mudah-mudahan lebih refreshing ya, dan mendapatkan quality time dengan keluarga semuanya. Amin. Begitu. Dokter Yana, terima kasih kesempatannya hari ini. Sama-sama Miss Tina, terima kasih ya. Sama-sama. Udah lama juga gak ketemu sama Miss Tina. Kangen sama Dokter Yana ya. Sama Miss Tina juga, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembahasan lainnya bersama di Bincang Sehat Islami di channel kita yaitu As-Salam TV ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.